Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, kali ini kita akan bahas sebuah smartwatch yang lagi rame ya, dan penjualannya pun juga laris. Karena memang murah dilihat dari beberapa kelebihan smartwatch ini yang susah kita temui di smartwatch lain di harga sekelas. Oke, ini adalah Hailu Iron N1, baru aja rilis global, begitupun juga di Indonesia. Dari namanya aja udah kelihatan ya, iron yang berarti besi, kuat. Ya, karena smartwatch ini masuk dalam kategori rugged smartwatch. Jadi cocok buat kegiatan ekstrim di outdoor. Punya sertifikasi standar militer MIL STD 810H, IP69K dan 5 ATM. Jadi cocok buat segala kondisi di darat maupun air. Untuk harga dibanderol cuma 600 ribuan dan ini garansi resmi Indonesia. Link beli kalian bisa langsung lihat produk yang saya sematkan atau link yang ada di deskripsi. Nah, saat kita beli di sini kita dapat kartu garansi, bonus screen protector biasa yang berbahan plastik, bukan tempered glass kaca. Kemudian di dalam boxnya ada si smartwatchnya yang udah terpasang strap, terus kabel cas magnetik dan buku panduan pengguna. Seperti ini bentuk dari smartwatch Hailu Iron N1. Bahasa desainnya memang rugged smartwatch banget ya. Bentuknya itu kotak, build quality dan finishingnya sangat mantap. Gile, semantap ini cuma 600 ribuan. Bahan cangkangnya metal yang sangat kokoh dengan finishing hitam doff. Terus untuk tombol-tombolnya warna gold. Varian warna lain smartwatch ini itu ada silver. Untuk strap berbahan silikon yang lembut, sedangkan untuk pengaitnya dari metal. Nah, di sini punya tipe quick release dengan ukuran 22 mm. Jadi kalau kalian kurang suka atau bosen dengan model strapnya ini, mudah banget ganti dengan strap universal lain. Itu banyak banget pilihannya di pasaran. Secara ukuran memang cukup gede ya dan lumayan berat, lebih cocok dipakai buat yang punya pergelangan tangan gede. Dipakai di pergelangan tangan saya yang mungil ini kurang cocok. Bobotnya mencapai 90 gram, sedangkan untuk ukuran 52,8 mm kali 44,7 mm dengan ketebalan 14,3 mm. Ukuran dan berat segitu sebenarnya hal yang wajar ya, karena untuk bisa menyematkan baterai super gede, badak banget, berkapasitas 850 mAh. Coba kalian cek smartwatch lain rata-rata berapa kapasitas baterainya, palingan setengahnya ini. Secara sertifikasi smartwatch ini punya perlindungan kasta tertinggi ya, yaitu IP69K dan 5 ATM, bukan cuma IP68. Dan punya sertifikasi standar militer 810H. Jadi tahan dalam kondisi ekstrim apapun. Di sini udah melalui 42 tes ekstrim, drop test, waterproof test, shock test dan lain-lain. Untuk interface, sisi kanan ditempati tombol power yang bersandingan dengan tombol untuk masuk ke menu. Terus sisi kiri ada tombol untuk masuk ke mode sport dan lubang untuk mikrofon. Ya, smartwatch ini bisa untuk melakukan panggilan. Cuma untuk panggilan biasa aja ya. Untuk panggilan WhatsApp di HP saya Vivo ini nggak bisa ya, cuma keluar notif aja. Biasanya kalau yang Android itu yang bisa Samsung. Terus bagian belakang ada pin konektor charging, sensor-sensor dan lubang untuk speaker buat keluaran suara telepon tadi. Untuk layar punya ukuran yang gede ya, untuk ukuran smartwatch 2,13 inch, resolusi 410x502, panelnya AMOLED dan terproteksi strong glass. Tidak disebutkan jenis perlindungan layarnya, yang jelas di sini kerasa kuat ya kalau diketok. Untuk harga 600 ribuan, layarnya ini udah bagus banget ya. AMOLED-nya bukan abal-abal, khas AMOLED yang warnanya tajam. Tulisan dan icon itu terlihat halus, nggak kotak-kotak, karena punya resolusi tinggi. Responsivitasnya juga enak, disentuh atau geser-geser udah responsif banget. Untuk kecerahan maksimalnya berapa nits tidak disebutkan, intinya dipakai di bawah terik sinar matahari, itu masih tangguh, kelihatan jelas, meskipun belum di kecerahan maksimal. Seperti ini untuk tampilan watch face defaultnya. Di sini pilihan watch face bawaan yang tersimpan banyak ya, ada 12 plus satu tambahan dari hasil download. Jadi totalnya 13. Penyimpanan yang terbilang banyak ya dibanding smartwatch lain di harga sekelasnya. Untuk pengoperasian hampir sama aja umumnya sebuah smartwatch lain. Geser dari atas untuk masuk ke pusat kontrol, geser dari bawah untuk melihat notifikasi seperti WhatsApp dan lain-lain. Karakter yang ditampilin cuma tulisan aja ya, emoticon nggak bisa. Dan seperti biasa cuma bisa baca, nggak bisa buat bales. Terus geser dari kiri untuk masuk ke recent apps, maksimal 4 aplikasi terakhir yang terekam. Dan shortcut cuaca dan panggilan Bluetooth. Nah, Bluetoothnya ini juga bisa digunakan audio media juga ya. Jadi speaker smartwatch ini bisa digunakan buat dengerin musik keluaran dari HP, layaknya sebuah speaker Bluetooth. Untuk kualitasnya sih ya sekedar bisa aja. Memang lebih ke penggunaan teleponan aja speakernya.
Kemudian geser dari kanan untuk masuk ke widget. Di sini urutannya bisa diubah ya, bisa dihilangin dan ditambah juga. Untuk tampilan menu secara default seperti ini, tapi kalau kalian kurang suka bisa ganti dengan gaya lain. Pilihannya ada 4. Selain masuk ke pengaturan, untuk menggantinya bisa gunakan dengan cara tepat dengan tekan 2 kali tombol menu. Menu-menu yang tersedia di sini cukup banyak ya, tapi kita bahas yang penting-penting aja. Yang biasa umumnya seperti heart rate, blood oxygen, tekanan dan lain-lain, gak usah kita bahas lebih jauh karena ya itu fitur umum. Nah, di sini untuk menu kontak mampu menyimpan banyak kontak ya. Saya import dari smartphone yang jumlahnya 400 kontak lebih, itu masuk semua. Terus ada fitur asisten suara, memanggil istri. Istri atau istri 2? Stopwatch, kalkulator juga ada. Untuk fitur mode spot itu banyak banget, 100 lebih, tapi nggak semuanya langsung tampil di sini ya. Kalian bisa tambahkan lewat aplikasi di smartphone. Nah, yang mantap juga dari smartwatch ini adalah kelengkapan sensor yang susah banget kita temui ya di harga 600 ribuan, yaitu punya sensor ABC, altimeter, barometer, dan kompas. Sensor-sensor kayak gini tuh sangat berguna ya, semisal kita bawa smartwatch ini ke pendakian, penerbangan, atau terjun payung. Kompas untuk menentukan arah, barometer dan altimeter buat mengukur tekanan udara dan ketinggian permukaan. Untuk GPS di sini nggak ada, jadi kalau mau pakai GPS ngambilnya dari GPS HP. Untuk bahasa di sini lengkap termasuk adanya bahasa Indonesia. Fitur always on display di sini ada ya, cuma pilihannya 2 aja, digital dan analog. Nggak bisa mengikuti tema watch face-nya. Fitur raise to wake di sini responsif ya, nggak mengalami delay atau kadang nggak respon. Dan di sini juga ada fitur layar mati kalau kita timpuk layarnya. Dari segi performa juga udah satset, nggak nge-lag entah buat geser-geser ataupun buka tutup menu. Karena pernah nemu smartwatch harga sekelas dioperasikan itu kurang satset, kurang responsif. Nah, untuk bisa terhubung ke smartphone di sini pakai aplikasi bernama HelloFun. Jadi aplikasinya ini khusus, bukan universal macam David dan lain-lain. Kalian bisa download di Play Store untuk Android atau App Store untuk iOS. Di aplikasi ini sebenarnya fitur-fiturnya hampir sama aja ya dengan langsung di smartwatch-nya. Cuma di sini tampilannya lebih informatif, lebih detail tentang aktivitas harian, langkah kaki, kalori, dan lain-lain. Dan ada beberapa tambahan fitur yang nggak ada di smartwatch-nya. Pilihan watch face yang bisa kita download di sini banyak banget ya. Saya hitung itu ada 150-an total keseluruhan. Di sini juga disederhanakan, dibagi dalam beberapa kategori tampilan watch face-nya kalau kalian bingung. Dan seperti biasa, kita bisa custom gambarnya dengan menggunakan foto yang diambil dari HP. Kemudian untuk notifikasi di sini bisa support semua aplikasi ya, banyak banget, nggak cuma beberapa aja. Bahkan saat proses upload seperti di Facebook, di smartwatch-nya ini juga nampilin prosesnya. Nah, Halo Iron N1 ini juga bisa terhubung ke layanan pihak ketiga seperti Google Health dan Strava. Oke, itu aja untuk video kali ini smartwatch Iron N1. Menurut saya ini sangat recommended ya, dengan harga cuma 600 ribuan. Banyak kelebihan dibanding smartwatch lain di harga sekelas, layar AMOLED, build quality kokoh, baterai badak, sensor mantap, ada altimeter, barometer, kompas, dan yang paling killer sih punya sertifikasi standar militer 810H dan IP69K dan 5 ATM. Coba deh, kalian pikir-pikir lagi, dapat apa enggak di smartwatch lain di harga sekelas? Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.